Selamat pagi malam untuk abang kakak asisten dosen. Perkenalkan kami dari P21 dengan saya sendiri bernama Grace Theodora dengan NIM 12S23043 dan rekan saya. Perkenalkan Pak, nama saya Pertiwi Maria dengan NIM 12S23 Pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai channel 8 yaitu adalah Dynamic Memory Allocation. Nah, pada video ini kami akan menjelaskan contohnya yaitu adalah library dulu, kemudian menjelaskan dari kasus T01-nya dan T02-nya, kemudian kami akan menjelaskan program yang telah dibuat. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa nilai yang kami dapat pada praktikum kali ini yaitu 100, Pak. 100, Bang, 100, Pak. Kita akan masuk. Untuk yang pertama kita bakal ke LIPS. Yang pertama itu dari DOM H. Nah, dari DOM H ini kan kita dapat, kalau kita dapat udah pas tahu langsung nih kalau misalnya ada profesor dari DOM H sama define dari DOM H, di mana ini merupakan supaya digunain untuk supaya kodenya itu enggak saling nggak double gitu. Intinya supaya kode ini nggak double di tempat yang lain gitu. Terus kenapa kita pakai preprocessor input gender Pak? Karena di dalam ini kan kita bakal pakai si gender high ini. Kita bakal pakai lip si gender high ini ke dalam ini. Nah, pertama kita deklarasikan struct dari si don underscore t, di mana struct dari underscore t ini memiliki bagian yakni char name dengan indeks 20 atau array 20, terus unsigned dari si short capacity dideklarasi, terus dideklarasi lagi si gender ini dalam bentuk enum gender underscore t. Ini kan udah dibentuk tadi di gender sini, terus barulah kita deklarasi lagi lah si unsigned short resident name, barulah inilah struct dari si dom underscore t. Nah, sekarang kita deklarasi lagi lah si create dom yang bakal kita bentuk di dorm C. Makanya ini kan struct dorm, create dorm, struct dorm underscore t, create dorm dengan 4 parameter, dengan 3 parameter yakni array dari si name. Terus ini kan pakai pointer karena kalau misalnya di dalam function itu kita nggak bisa masukin index array gitu di parameter ini, kita pakai pointer. Terus nanti baru kita masuk ke unsigned shared capacity, terus masuk lagi ke parameter gender, di mana itu dalam TP data enum gender underscore TNI, Pak. Nah, kan kami disuruh di sini untuk mengisi si dorm C. Nah, ini kan udah ada dorm C-nya, kami buat Pak. Pertama kan include dorm H. Kenapa kami nggak pakai include dorm include gender.h? Karena kan di dalam dorm.h itu tadi udah ada sih gender, makanya nggak perlu lagi kita pakai preposesornya. Terus pakai input string seperti biasa karena kita bakal pakai string di sini. Terus ini juga dipakai sebagai supaya menghindari adanya double data gitu. Terus selanjutnya kan udah dideklarasi. Nah, sekarang kita deklarasi lagi si struct DOM ini dengan create DOM. Tujuannya ini supaya kita bisa masukin si input-inputan data tadi ke dalam sini. Terus kan udah struct DOM, create DOM, di mana parameternya sama juga sama kayak yang di struct DOM tadi, yaitu array dari si name, unsigned short capacity, sama enum gender underscore t gender. Nah, di sini kita inisialisasi lagi lah, kita deklarasi lagi lah variabel baru untuk menyimpan bagian-bagian dari ini tadi. Nah, ini kan kita struct DOM underscore t DOM. Terus nanti kita kan, yang pertama kan kita masuk name. Berarti kalau pakai name berarti otomatis string kan, makanya kita pakailah si string copy. Maka kita buat dorm underscore dot name baru name. Baru dorm, ini kita pakai ini tadi, variabel ini, baru kita dotkan lah. Ini dot ini sebagai masuk ke capacity, sama dengan capacity. Dorm underscore dot gender sama dengan gender, terus dorm dot resident 6 sama dengan 0, kita inisialisasi sebagai 0. Masuklah ke return dorm. Oke. Terus masuklah kita buat lagi lah function baru, isi void print dorm dengan parameter struct dorm underscore t dorm. Nah, di sini kita kan kita nanti mau di C08 itu kan mau kita print juga nih si dormnya itu sama si capacity. Makanya nanti kita bakal buat print terus persenan S
S ini string dari si asramanya, dormnya gitu. Terus persen who ini sebagai unsigned short. Yes, unsigned short, yakni capacity. Kan tadi dorm capacity kita pakai unsigned short ini. Nah, makanya dia pakai persenan HU. Nah, nanti dia itu bentuknya kayak gini, terus di pipe, baru nanti capacity baru di pipe sama sisanya nanti di print yang diminta di readme. Terus masuklah kita ke kondisi si dorm gender. Nah, kalau misalnya si dorm gendernya ini sama dengan dimasukin inputan di gender male, maka nanti bakal keluar si output male. Tapi kalau misalnya kondisi lain, misalnya dorm gendernya itu sama dengan gender female, maka printnya itu akan keluar dari si female dengan pipe ini. Nanti karena nanti kan kita bakal outputnya kan pakai pipe semua itu batasannya nanti. Terus barulah kita print underscore how ini nanti si capacity dorm resident 6. Baru nanti input lah. Selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Nah, saya akan menjelaskan untuk di gender.c dan juga di gender.h. Nah, gender.c ini memang kosong karena jika kita membuat fungsi di dalamnya, maka akan terjadi double fungsi di apa namanya, di dalam program selanjutnya. Nah, makanya kita langsung ke dalam gender.h-nya. Nah, gender.h-nya ini, if and define ini adalah untuk menguji dari apakah sebenarnya si underscore h ini sudah didefinisikan atau belum. Nah, makanya di sini ada define gender underscore h. Nah, define gender underscore h ini digunakan untuk mendefinisikan gender underscore h sebagai si header filenya. Kemudian isinya apa? Itu adalah bentuk data dari si gender tersebut, itu adalah enum. Nah, gendernya itu isinya ya, gender male sama gender female seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Itu dalam operasi selanjutnya. Kemudian di sini and if-nya ini digunakan untuk mengakhiri apakah bahwa dia sudah didefinisikan. Nah, kemudian langsung saja dalam kasus channel dalam status 01 ini kan dibilang kalau misalnya pada bagian ini Anda diminta untuk mengenal fitur untuk memasukkan data mahasiswa ke dalam solusi untuk memasukkan data seorang mahasiswa digunakan format berikut. Student aid, apa ini, tagar, student ID, student name, year, dan gender. Dan ini mereka semua dipisahkan pakai tagar gitu. Terus nanti ini kembangkan sebuah fitur yang akan menampilkan seluruh data mahasiswa, student yang tersimpan di dalam solusi berikut adalah format yang diberikan. Student print all. Nah, nanti kita bakal ada instruksi student print all ini, inilah nanti yang bakal menampilin si semua student yang udah dimasukkan inputnya, terus nanti bakal dikeluarin outputnya sesuai dengan yang udah dibuat tadi apanya, ini nih. Sesuai dengan ini. Seberapa nanti dimasukkan sebelum student print all ini, segitulah nanti yang akan outputnya dikeluarkan. Tapi dalam bentuk seperti ini. Nah, inilah ada student ID, pipe, student name, pipe, year, gender. Okay. Inilah contoh inputnya dari Plano 1 dan ini outputnya. Oke, kita langsung ke dalam kodenya. Nah, yang pertama kita pakai kita inisialisasi lagi lah si gender enum ini dengan ya ini female dan female, isinya male dan female. Terus masuklah kita ke struct student ini, student underscore d. Ini kita buat lagi structnya ini, terus kita inisialisasi lagi lah si ID ini dengan tipe data karakter array 10, terus ini tipe data karakter 50, terus year dengan tipe data integer dan gender dengan tipe data enum. Ini kan gender kan enum tadi sesuai ini. Dep enum ini kan udah inisialisasi. Nah, kan udah dibuatlah struct-nya ini. Maka nanti kita akan buat function di si print all student. Nah, di dalam function print all student ini ada parameter, di mana parameternya itu ada struct student underscore pointer student ini kan string, makanya dia pakai pointer sebagai array gitu. Nanti kan kita bakal masukin banyak mahasiswa gitu. Terus nanti in num student ini integer num student ini berguna untuk apa ya, dibilang kayak semua yang udah di input dari si string student ini bakal dimasukin ke num student ini. Terus misalnya jika kalau misalnya udah masuklah kita ke looping for. Kita masuklah integer i sama dengan 0 dan itu harus kurang dari num student. Num student itu kan
dari si apanya ini, si student yang udah dimasukin, karena tadi pokoknya nanti si nom student ini nggak boleh, pokoknya si ini nggak boleh lebih dari si 100 karena kan kita udah buat ini tadi. Terus masuklah kita ke print persen S itu sebagai string dari si ID, ini juga name string, dan ini year persen D, dan gender dengan gender dengan string juga. Masuklah kita ke data yang bakal dimasukin ke apa ini, ke dalam ini, inputan data yang bakal masukkan ke dalam outputnya itu student ID, terus student name, student year, terus student gender male atau female gitu. Nah, define max student ini merupakan batasan dari si ini tadi si num student ini, kan ada dibilang tadi kalau misalnya ini dimasukin ke dalam ini, jadi max dari si num student ini 100 gitu, array 100 gitu. Jadi nggak boleh lebih, makanya nanti nggak boleh lebih dari 99 gitulah. Terus masuklah kita ke deklarasi si integer function main. Ya, integer si main gitulah. Fungsi utamanya. Nanti dia kan ini seperti biasa. Baru kita inisialisasi lah si karakter input 100. Ini kita buat sebagai inputan. Terus komen ini yang berisi dari si inputan itu dimasukin ke komen. Terus gender string ini inputan yang dari inputan female or female ke dalam si gender underscore str gitu. Terus struct student diinisialisasi lagi student dengan max studentnya itu 100. Makanya nanti diinisialisasi lagi dan dideklarasi non student itu sebagai 0. Dapatlah cara outputnya kita buat dia sebagai string kosong. Masuk kita ke while-nya. Nah, dalam while ini nggak akan berhenti kalau misalnya dia nggak ada perintah instruksi berhenti. Makanya nanti harus ada perintah instruksi berhenti. Makanya selanjutnya kita tengok ya. Misalnya kita masukin inputannya itu fget. Di sini kan fget-nya itu sebagai inputannya gitu. Jadi ini input, nanti inputnya bakal masukin ke dalam input, sedangkan size of ini merupakan batasan dari inputan ini. Misalnya kalau size of-nya lebih, bakal ada kemungkinan lain gitu. Terus makanya inputan ini ada strcpn, di mana nanti ini fungsinya supaya menghilangkan si new line itu. Nanti di output itu nggak ada lagi new line, jadi nggak berfungsi lagi si new line ini gitu. Jadi masuklah ke kondisi if strcmp ini kan membandingkan dua string. Jadi maksudnya input dan si triple dash. Nah, jika si input sama triple dash ini dibandingin hasilnya 0, makanya nanti itu programnya akan berhenti, makanya dia break gitu. Selanjutnya, if sttin input. Nah, ini dia bakal buat si input tadi itu. Terus nanti ini kayak gini lah dia bentuk dari si inputannya yang akan kita masukin ke dalam si terminalnya. Makanya nanti dibuatlah kondisi lain. Jika strcmp dibandingkan lagi gender str dengan male menghasilkan 0, maka itu gendernya itu akan diganti menjadi male nanti di dalam si 6 student yang udah dimasukin tadi, student-studentnya berapa tadi. Pokoknya data-data mahasiswa yang dimasukin tadi. Kemungkinan lain kita bandingin lagi stringnya gender str female, kalau misalnya sama dengan 0, berarti gendernya female gitu. Dimasukinlah ke studentnya tadi. Dan kemungkinan lain yang nggak mungkin itu invalid gender specified. Ini nanti continue ini sebagai melanjutkan iterasi selanjutnya. Terus inilah if 6 student, kalau kurang dari student berarti kita jalanin lagi dong programnya, iterasi programnya itu. Makanya nanti else-nya ini printf maximum number of student reach. Jadi kan ini kalau misalnya 6 student kurang dari max student berarti program masih bisa dong. Tapi kalau misalnya udah melebihi ya berarti udah maksimum, jadi nggak bisa lagi gitu. Terus else if ini strcmp input student print all. Ini kan kita bandingin dua string. Kalau misalnya dua-duanya ini sama dengan 0, maka nanti masuklah kita ke loopingan integer i sama dengan 0, i kurang dari 6 student i plus plus. Nanti ini baru nanti kita masuk ke printf output, masuklah kita ke outputnya tadi persen s, persen d, persen s. Baru masuklah kita ke inputan data-datanya tadi sesuai yang tadi. Terus else-nya barulah kita buat printf invalid format. Nah, ini kenapa dibuat print s doang? Karena kan outputnya tadi, output yang terakhirnya tadi disimpan ke dalam format output. Jadi kan outputnya tadi kan udah berubah jadi string. Makanya printf cuma satu doang stringnya, baru output. Makanya return 0. Kemudian untuk T02 akan dijelaskan oleh saya, yaitu mulai dari kasusnya dulu, Pak. Ini dia bilang nampilin dulu. Tadi kan sama dengan yang T01 yang dijelaskan oleh teman saya. Tadi kan kalau yang tadi di kasus T01 itu
adalah display studentnya. Jadi akan mengeluarkan output yaitu berupa si mahasiswanya. Kemudian untuk di yang display apa sih namanya display dormnya ini akan mengeluarkan yang pertama kita akan menginput yaitu adalah dari si asramanya yaitu dorm ed, kemudian nama asrama dan kapasitas serta jenis kelamin, kemudian akan mengeluarkan input yang mirip dengan T01 tadi, tapi bedanya itu adalah si asrama yang di T02 ini adalah si bentuk dalam asrama dan juga kapasitas serta dengan jenis kelamin yang akan dipisah dengan pipeline. Nah, dan juga bisa menambahkan mahasiswa, Pak. Nah, di sini kita memakai preprocessor directives. Kemudian untuk yang ini tadi udah dijelaskan oleh teman-teman saya, kemudian langsung saja masuk ke dalam define max students ini. Jadi nanti untuk number studentnya dari void, oke. Dari void ini nanti akan sama sebelumnya kan Pak. Jadi untuk fungsi print all studentnya ini dan print all dorms ini akan menampilkan output yaitu berupa mahasiswa yang akan dipisah dengan pipeline dan itu yang dimana dia parameternya itu dia struct student yang akan dipindahkan ke dalam si studentsnya ini Pak dengan pointer. Kemudian di sini number 6 underscore studentsnya ini nanti akan digunakan untuk menyimpan dari si studentsnya ini Pak. Kemudian char pointer outputnya ini string output nanti string itu akan dipindahkan semua data dari string itu ke dalam output itu nanti. Makanya nanti sama juga dengan si print all dorms ini. Kemudian untuk define max student dan max dormsnya ini di mana kita akan mendefinisikan max dari number student dan number dormsnya ini adalah 100 Pak. Jadi kalau misalnya kurang dari 100 maka kita masih bisa menginput lagi gitu. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi utamanya di mana kita akan menginisialisasi yaitu adalah input, kemudian komennya itu berupa nanti dorm ed kan, kemudian ada gender underscore string, kemudian ada struct student di mana indeksnya itu adalah max student sama juga dengan si dormnya ini Pak. Kemudian number studentnya ini diinisialisasikan mulai dari 0 sampai juga dengan number dormsnya. Kemudian outputnya itu kosong Pak karena nanti di sini akan keluar di sebelumnya akan saya jelaskan dulu di sebelah sini Pak. Kemudian di sini dorm output printnya ini dimulai dari 0 dulu. Kemudian while. Nah, kita membuat loopingan while ini karena kita punya beberapa kondisi yang akan terjadi dalam program ini. Nah, yang pertama itu fgets input size of inputnya ini digunakan untuk membaca inputan dari si inputan yang akan diinput dari sini tadi Pak. Kemudian string CSPN ini digunakan tadi udah dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk yang string compare-nya ini digunakan akan membandingkan input dengan triple dash-nya itu Pak. Jika hasilnya 0 maka programnya akan berhenti ataupun break. Kemudian di sini kan kita menginput komennya. Komennya itu berupa print dorm ed. Nah, dorm ed-nya itu akan dipisah menggunakan si tagarnya. Kemudian sama kayak gini Pak. Di kondisinya ini komennya kan student ed. Nah, jika number studentnya itu lebih kecil dari max studentnya, ya, max studentnya kan dari 100. Jika kurang dari 100, kita masih bisa lagi menginput nih si number studentnya ini. Nah, dengan kita menginput, tapi kita memisah-misahkan data-datanya, Pak. Kita misalkan menggunakan string copy. Nah, data type yang kita bisa itu adalah si ID-nya, kemudian namanya, kemudian dari si gendernya. Tapi kita ubah menggunakan string to integer. Nah, kemudian sama juga dengan gendernya. Jika gendernya itu laki-laki, maka hasilnya yang keluar itu adalah si laki-laki. Tapi jika gendernya yang diinput adalah si perempuan atau female, maka yang keluar juga si perempuan, Pak. Kemudian untuk yang si students-nya ini, indeksnya itu 100. Nah, kemudian jika lebih maka si kondisinya ini akan mengeluarkan maksimum number of student reach-nya itu berapa, Pak. Kemudian di sini ada kondisi di mana kita akan membandingkan si komennya dengan student print all. Nah, jadi jika isinya 0, jika si dorm output printnya itu belum tercetak, maka kita akan memprint si dorms-nya, numbers dorm dan outputnya. Nah, jika dorm
output print itu sama dengan 1, maka di sini ada fungsi bahwa print all student-nya itu dengan parameter si student number dan output-nya itu dibuat lagi kondisi, Pak. Nah, kondisinya itu di mana komennya jika dorm add-nya itu sama dengan 0, maka diberikan kondisi bahwa jika number dormsnya itu lebih kecil dari max dormsnya. Tadi kan di max dormsnya itu 100 kan. Nah, jika kurang dari 100 maka masih bisa menginput. Nah, jika menginput ini ada apa namanya? String copy. String copy ini akan membaca si nama-nama inputan yang jika belum maksimal nih max dormsnya ini. Nah, inputannya itu berupa dari nama dormsnya, kemudian capacity serta gender, dan juga hanya itu saja, dan juga dipisah dengan tanda tagar. Kemudian jika dormsnya ini 6 underscore dormsnya ini sama dengan dorms, diberikan lagi lebih dari 6 underscore dormsnya ini lebih, maka diberikan apa sih namanya output, yaitu adalah maksimum number dari dormsnya ini berapa nih yang di reach nih. Kemudian dikasih lagi kita kondisi. Nah, tadi sebelum saya bilang tadi juga kan di program ini ataupun di kasus ini bakalan banyak kondisi nih. Nah, di mana kondisi yang di sini yaitu kita membandingkan si komen the dorm print all-nya itu jika sama dengan 0, maka print all dorms-nya itu akan memprint dari semua yang sudah diinput tadi, Pak. Nah, itu. Makanya di sini tadi kan udah dipindahkan nih data-data dari string-nya itu yang diinput itu dalam output. Makanya di sini hanya tinggal satu aja, Pak, di print %s output. Kemudian di return 0. Demikianlah presentasi dari kami PR21. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Kak. Bang, terima kasih semuanya.